10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salam Busu. Wah. Bekti Santos. Itu nama IG itu. Nama IG. Kalau nama aslinya? Subekti. Jawa nih banget. Lah, ini saya mengundang jenengan di bukan kelas inspirasi di studio Jambro Kreatif hari ini karena saya dengar-dengar nih Mas ya, mau ada kejuaraan wusu virtual. Betul. Nah, aku pengen tahu sih karena gini, dari tahun berapa ya? Kita kan pernah kerja bareng tuh. Ya. Nah, kejuaraan wusu yang Piala Presiden dan wusu yang lain-lain kan pernah kerja bareng. Nah, ini sekarang kok wusu virtual dan aku ora diundang. Makanya aku yang undang kamu ke sini, Bos. Berarti ini sakit hati nih. Wah, enggak sakit hati. Malah baik toh. Oh, ngapa ya kayak orang undang aku tak undang genten, Pak. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya mau apa sekalian ya, biar pada ngerti wusu itu apa sih gitu. Ya, sedikit banyak udah pada tahu lah wusu itu apa. Cuman kan kalau in deep itu beda kan ya. Nih saya ambil nyetel nih. Ini kejuaraan highlight Kejurnas Wusu 2018 yang di Yogyakarta. Ya. Yang Piala Presiden itu. Piala Presiden. Oke. Memperebutkan Piala Presiden. Bukan Piala Presiden. Ini berlangsung berapa hari kalau dulu? Kalau di Kejurnas biasanya kita maksimal 4 hari. 4 hari. Nah, kalau besok 7 hari. Kenapa Mas kok 7 hari, Mas? Nah, kenapa virtual? Karena kan masa kayak gini ya. Iya, Kita betul. harus tetap memberikan wadah untuk atlet-atlet supaya mereka tetap semangat, tetap bisa ke prestasi itu ada. Iya. Targetnya jelas. Oke. Nah, maka kita bikin virtual. Nah, kenapa ini 7 hari? Karena yang ikut tuh banyak. Berapa kalau boleh tahu berapa? Kira-kira aja jumlahnya peserta. Jumlah pesertanya 619 jumlah peserta. Belum jurus, belum kategori ya. Ya, nah kalau dihitung kategori ada 1219 Oh, banyak kategori. banget itu. Nah, itu biasanya sekian kategori itu dilaksanakan di 2 lapangan. Makanya bisa sampai 4 hari, maksimal 5 hari lah. Oke. Itu untuk skop kejuaraan open, bukan kejurnas. Nah, ini kita karena virtual kita pakai satu layar lebar. Jadi hitungannya cuma satu lapangan. Maka dari itu butuh waktu lebih lama. Kalau enggak nanti selesainya jam 12 malam itu. Iya. Dan kalau saya boleh tahu ini pasti karena pandemi dan akhirnya berakhir virtual, ya kan? Tapi yang menarik di sini tuh terus penjuriannya gimana, Mas? Terus kalau ada internet lagging dan lain-lain gimana? Penjuriannya seperti biasa. Penjurian kita laksanakan dengan standar dari internasional. Oke. Indonesia juga pakai, itu standarnya IWUF namanya. Apa Mas? Sorry. IWUF, International Wushu Federation. Oh iya, siap. Organisasi internasionalnya lah. Nah, kita penjurian pakai itu, tapi konsep melihatnya yang beda. Biasanya atlet bermain kita lihat langsung dan keluar nilai. Tapi kali ini atletnya bermainnya live, kita lihatnya secara langsung. Tapi beda tempat. Jadi si atlet dari Surabaya, mereka akan bermain di lapangannya. Di Surabaya. Oh, berarti ini isolation per wilayah ya? Betul. Oke. Kalau tahu berapa kota? Kotanya ada bukan kota ya. Kalau provinsinya ada 10 provinsi, 10 tapi provinsi. sasananya ada 50. 50. Jadi otomatis ada 50 lokasi nanti. Berarti yang virtual live. Itu yang menonton aja? Yang virtual istilahnya gini, misalkan sekarang di Surabaya nih, ya. Ada di lapangan mereka ada yang bermain wusu. Itu jurinya juga di sana apa secara virtual juga? Enggak, jurinya di sana. Satu lokasi tertentu. Oh. Jadi enggak bergabung dengan atlet yang bermain. Oke. Jadi gambarannya gini, mainnya di titik 1, jurinya di titik utama. Oke, paham. Sentralnya di sana ya. Setelah sasana yang ini selesai, baru ganti sasana lain. Tapi jurinya lihatnya secara live. Dan itu nilai diberikan langsung setelah atlet bermain. Oke, bagus sih. Dan kenapa nggak dari dulu ya? Lebih enak gitu sih kayaknya, Pak. Lebih enak. Iya, kalau dari atletnya lebih enak. Kalau dari sasana atau provinsi itu yang ngirim biayanya lebih sedikit ternyata. Maksudnya yang ngirim gimana? Jadi kalau misalkan nih ada kejuaraannya di mana? Di Bangka Belitung kan, luar pulau. Ya kan yang 2019 ya? Ya. Nah, itu ngirim satu atlet ke sana aja pesawat PP udah berapa? Biasanya mereka turunkan 50 atlet.
bahkan ada hampir 100 atlet. Nah, itu sudah habis berapa? Tetapi kalau konsep seperti ini kan mereka hanya mengeluarkan untuk kebutuhan broadcast-nya, streamingnya. Jadi hitungannya lebih murah. Cuma kalau dari segi penjurian kita lihatnya itu ya banyak kendala tadi yang dibilang. Kalau misalkan internetnya tiba-tiba mati, listriknya mati atau apalagi, itu bagaimana? Tapi itu kan maksudnya semua orang sekarang sepakat lah, ya udahlah pandemi gitu kan. Betul. Ya memang harus seperti itu. Mau gimana lagi? Tapi banyak itu yang ini pertanyaan seperti itu. Peserta-peserta itu banyak yang bertanya. Banyak juga yang menentang. Maksudnya kenapa nggak dikirimkan videonya? Nilainya nggak live. Jadi aku main, direkam videonya, lalu dikirim ke panitia. Jurinya menilainya besoknya. Kayak itu gregetnya beda, Mas. Nggak live kan? Iya, kalau live kan misalnya ada perasaan bahwasanya kita ditonton oleh orang itu beda, Mas. Betul. Gitu loh. Kalau bikin video salah ulangi itu enggak. Iya, itu kan bisa di-tag berkali-kali sampai si atlet itu bagus benar-benar bagus. Gitu kan malah tambah susah ya? Iya. Emang bukan tambah susah sih. Penilaiannya jadi nggak real. Ya kurang greget kan? Iya. Kalau ini kan penilaiannya real jadinya. Tapi ini baru pertama kali ya? Di seluruh cabur di Indonesia kami rasa, PB Wushu rasa itu baru pertama kali. Aku suka orang sombong kayak gini tuh suka. Saya suka banget. Sombong tapi bermartabat. Ada revolusioner. Inspirator, respirator, karburator gitu. Nah, gimana itu, Pak? Jadi penentangan-penentangan itu akhirnya dijembatani dengan bagaimana pendekatannya persuasifnya? Pendekatannya ya kita ada tim yang akan memandu mereka. Kita adakan tes atau trial dulu sebelum itu. Sudah berarti nih. Karena berapa hari lagi sih? Tanggal 11 mulai perlombaan. Sekarang lupa saya. Tanggal 3. Berarti 8 hari lagi. Ya. Dan ini saya nggak diajak. Kok disinggung terus toh? Jadi nggak enak nih. Cepat pulang nih. Saya minta sesuatu aja lah, kenang-kenangan apa gitu. Kebetulan nih, aku bawa ini. Ini gua aku toh. Iya. Apa ini, Pak? Kaos untuk pertandingan besok. Pengurus besar Wushu Indonesia. Aku ini panitia belum dapat. Panitia belum dapat. Berarti saya aja belum dapat. Guys, saya yang dapat pertama kali. Kehormatan, bukan kelas inspirasi. Thank you ya. Nanti tak pakai ya. Kalau pakai di sini nggak enak. Ya, Oke. Siap. Oke, tak simpan dulu. Nah, gini Mas, kalau ngomongin tentang istilahnya virtual gitu, kedepannya kan akan bisa combine, Mas. Misalkan sebuah tempat yang terlalu jauh, seperti misalkan di Papua, katakanlah kesini kan lumayan kan? Iya. Nah, bisa nggak istilahnya bikin hybrid, ada offline sama online gitu? Bisa juga, tapi semua itu kan tergantung keputusan dari organisasi pusatnya. Kalau organisasi pusat menyetujui, itu bisa dilakukan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Ketuanya Pak Erlangga itu ya? Ketuanya PB Wushu Indonesia Pak Erlangga Hartarto. Menteri apa itu sekarang? Menteri Koordinator Perekonomian. Oke. Gini Mas, kalau kita ngomongin sebuah konsep wushu virtual ya kan, agaknya kurang pas kalau kita nggak ngomongin tentang wushu secara mendalam. Contohnya seberapa banyak orang yang berminat dengan wushu, seberapa banyak orang yang ingin tahu. Kan gini, sorry ya, identik dengan beberapa segmen kan kalau wushu itu. Jadi gitu loh. Perkumpulan lah istilahnya kan seperti HOHB dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya itu seberapa intensitas masyarakat di Yogyakarta lah, saya nggak usah di Indonesia lah. Seberapa keinginan intensitas masyarakat untuk mempelajari tentang wushu, Mas? Karena saya juga tahu situ bikin channel Wushu Insight tuh. Iya. Lumayan followernya udah banyak juga. Kalau bicara antusiasme masyarakat Jogja ya, itu kalau di Jogja sendiri saya rasa ini pribadi kurang berkembang. Kurang berkembang, tapi beda sama kota-kota lain seperti kota besar Surabaya, Jakarta. Itu mereka berkembangnya pesat sekali. Tapi kalau Jogja kok enggak, aku juga enggak tahu kenapa. Karena sasana di Jogja, kalau wushu itu kan ada 2. Yang satunya wushu taolu, itu yang perform. Jadi menampilkan jurus, lalu akan dinilai juri. Dari berapa banyak yang terbaik nilainya menang. Ada yang kedua wushu santa. Wushu santa itu yang pakai itu toh. Pakai hand glove. Nah, itu bertarung, pertandingan. Waktu bertanding kalau ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, itu di Yogyakarta itu banyak yang fight sasananya. Sedangkan sasana yang mengajarkan untuk perform
itu bisa dihitung. Satu tangan aja cukup. Oke. Ya, kebayang kan? Iya. Perkembangannya beda sama di Surabaya, di Jakarta. Mereka satu sasana aja muridnya 100 lebih, ada yang 300. Sasananya di kota tersebut lebih dari 20. Iya. Nah, jadi kita bisa lihat antusiasmenya di Jogja itu saya rasa kurang banget. Sangat kurang. Itu karena kekurangan sasana apa gimana itu? Saya rasa iya. Promosi perasaan kita ada Pekan Budaya Tionghoa dan selalu menampilkan wushu perform, Pak. Kenapa ya antusiasnya? Apa karena gini, sorry, saya sebagai orang luar ya. Apakah karena ongkos lesnya mahal atau gimana? Pertama wadahnya yang nggak ada. Wadahnya ya sasana itu. Lalu yang kedua, untuk kita latihan mungkin murah ya, bisa terjangkau untuk biaya latihan. Tapi untuk biaya bertanding itu mahal. Kostumnya, senjatanya, sepatunya itu mahal-mahal. Sorry saya potong. Tapi kan di Jogja kan kita sudah pernah mencetak, Jogja sendiri pernah mencetak apa? Atlet yang SEA Games itu kemarin dapat medali? Ya, Ivana kan lah. Mbak Ivana itu, Ivana cowok apa cewek? Sorry. Cewek. Nah, Mbak Ivana kok. Iya benar tuh. Takut salah, Pak. Takut salah. Nah, itu dengan antusiasme yang kurang bisa mencetak juara medali emas di Asian Games. Ya kan? Tapi kalau misalkan subur banget itu kira-kira mencetaknya kan sampai Olimpiade itu bisa, Pak. Kenapa nggak berbekal itu, Pak? Promonya begitu? Berbekal dari Ivana seorang itu. Ivana. Ya, Nah, selama ini kita sudah ada nggak sih YouTube-nya Ivana kayak apa sih? YouTube-nya? Kalau YouTube-nya di Inawusu Ivana ada yang bermain, tapi ya, lupa YouTube yang sambil ngobrol saya cek boleh ya? Boleh. Monggo Mas. Nah, saya rasa kalau di Jogja sendiri sudah menggunakan Ivana sebagai ikon di Yogyakarta untuk nge-push biar adik-adik itu pada tertarik wushu. Tapi ya itu kembali lagi wadahnya itu sedikit, jadi nggak ada alternatif pilihannya. Dan orang-orang yang berlatih itu yang bisa jadi seperti Ivana itu bisa dihitung lah. Jadi yang punya ada bakatnya, ada mentalnya, dia bertahan sampai akhir. Ivana tuh latihan dari kecil loh. Iya. Dari umur 5 tahun sudah latihan. Oh really? Iya. Kalau yang cowok itu juga ada kan? Julius Yoga. Nah, itu tahun berapa Mas? Apanya maksudnya? Yang apa memperoleh medalinya itu tahun berapa? Kalau Ivana tuh kalau nggak salah 2019 ya? Enggak. 2018. 2018. Nah kalau si siapa tadi? Julius Yoga. Julius Yoga itu di kejuaraan Indonesia dan internasional baru sekali. Oh. Saat ini mereka berpasangan, suami istri itu. Hah? Waduh. Dua-duanya berprestasi dari sasana yang sama, dari kota yang sama. Ivana siapa namanya? Ivana Ardelia. Ivana Ardelia Irmanto. Udah susah aja cari ya. Oh ini nih, Ivana Ardelia Irmanto. Oke. Kok ini video dia 6 tahun yang lalu malahan. Yang saya belum nemu yang Asian Games tuh mana ya? Udah saya lihat yang dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang 2000 yang di Singapura, SEA Games. Oke. Mana nih? Sambil ngobrol sih. Nah ini gini Pak, saya sih agak-agak gimana ya? Karena saya mungkin karena nggak ngerti Pak, mohon maaf ya. Jadi terkesan kalau wushu ini adalah memang show off gerakan, bukan fighting gitu. Tadi ada fightingnya juga kan? Yang santa. Iya. Oke. Tapi kalau yang wushu yang seperti bawa pedang ini? Itu yang perform. Hanya menunjukkan jurusnya. Dan itu ada dinilai dengan grup juri. Oke. Jadi mereka gergetik gerakan dan lain-lain ya. Istilahnya harmoninya ya. Banyak banget yang dilihat. Iya, kalau di juri itu ada yang menilai itu ada 3 grup. 3 grup yang saya gedein deh. Terus grup pertama itu menilai mencari kesalahannya. Jadi dari kuda-kudanya, dari bentuk tangannya, dari bentuk tubuhnya atau jurusnya sendiri itu yang salah yang mana? Itu dipotong. Kalau yang juri grup B itu menilai keseluruhan jurus. Jadi levelnya. Juri grup C menilai tingkat kesulitan. Jadi itu kan ada tuh yang lompat koprol nih, berputar, turun lagi. Nah, itu diakui atau tidak. Jadi ada berapa grup dan di juri itu ada 1000 lebih kode. Jadi atlet juga repot.
Jadi juri lebih repot. Ya repot sih. Situ kan sering jadi juri toh. Oke. Kalau dulu Mas Bekti sendiri dulu memang atlet ya? Saya berlatih cuma pernah bertanding sekali. Terus nggak bertanding lagi. Kenapa memutuskan seperti itu? Nah ini menarik nih. Bukan memutuskan ya. Tapi ya gimana yang saya itu masuk di Sasana. Oke. Yang fokusnya itu ke tradisional. Jadi Sasana yang tradisional. Okay. Jadi kita tahu kalau guru-guru suhu yang zaman dulu tradisional itu kan mengajarkan sampai kamu benar-benar bisa dan kamu boleh keluar. Istilahnya baru boleh turun gunung, kita baru bisa bertanding. Kalau guru itu belum bilang oke, kamu boleh bertanding, itu kita nggak bisa tanding. Nah dulu saya alami yang seperti itu. Mungkin saat ini masih ada yang seperti itu. Berarti harus gimana tadi Mas? Harus gurunya itu ngomong. Jadi kamu boleh, udah cukup, kamu boleh turun gunung untuk bertanding. Nah itu kita bisa turun gunung lalu bertanding. Oke. Kalau nggak bisa. Tradisional banget ya? Ya tradisional banget. Keputusan beliau berdasarkan apa Mas? Dari perasaan toh, feeling ya beliau melihat aja. Oh, siap. Ya ini udah ngeliat banget nih, aku story ya buat sosmed ya. Oke. Nah, terus gini Mas, ngomongin masalah itu berarti jenengan keluar dari Sasana. Bukan keluar ya? Sorry. Gimana? Nggak boleh keluar? Nggak boleh bertanding, belum boleh. Bukan nggak boleh ya, belum boleh karena dirasa saya mungkin belum cukup ilmunya untuk bertanding. Dan akhirnya memutuskan sampai sekarang tidak bertanding. Sekarang sudah terlalu tua, nggak bisa bertanding. Ada umurnya. Oh, siap. Berarti waktu itu bisa bertanding sekali ya, cari pengalaman lah. Dulu di mana Sasana mana? Dulu Sasana Hohabwe, Yogyakarta. Sasananya bukan jelek ya, tapi ini konsepnya yang berbeda. Konsepnya tradisional kan? Iya betul. Nah, tapi saya dulu diberi kesempatan untuk ikut penataran juri daerah dulu. Juri daerah. Pertamanya nggak mau sih, tapi karena disuruh guru, suhunya bilang, ayo kamu ikut, ya terpaksalah si murid ini ikut turun. Akhirnya dari situ punya sertifikasi daerah, diikutkan ke sertifikasi nasional, penataran juri nasional, lulus juga. Nah akhirnya jadi juri nasional, sampai bisa jadi juri internasional itu. Penataran yang kedua kan kita punya lisensi nih, 4 tahun sekali harus perbaiki lisensinya, perbarui. Kayak SIM aja Mas. Iya kayak SIM. Tapi kan lebih suwe. Terus? Nah tahun 2010 itu saya ikut juga penataran perbarui lisensi dan saat itu peringkat 1. Nah dari itu baru Indonesia mengirim untuk penataran internasional. Mungkin kalau saat itu saya nggak beruntung peringkat 1 yang nggak jadi juri internasional. Emang pernah kemana nih kok juri internasional kesannya tuh udah sampai mana-mana nih? Nggak sampai mana-mana juga, cuma pernah sih. Kemana Mas? Ke Shanghai pernah, ke Beijing pernah, ke Vietnam pernah, ke Kazan Rusia pernah, ke Brasil pernah. Emang ada wushu di sana juga? Wushu di sana juga ada, pertandingannya kan di sana. Dikirim di sana sebagai juri. Terus bahasa nih Mas, bingung nggak ada translatornya? Bahasa kan kita bahasa tubuh juga. Bisa. Iya. Oke, menarik sih Mas, Berarti sudah pernah membawa nama Garuda ya kita bilang ya, sebagai juri di kancah internasional. Betul. Dan besok mau bikin wushu virtual. Virtual dan dia satu-satunya cabang olahraga yang melakukannya. Iya, secara live ya. Secara live ya. Oke, bagus sih. Karena PON 2020 juga mundur kan, 2 tahun depan kan, Oktober tahun depan kan. Saya juga dikabarin kemarin. Mas kita mundur seperti itu. Siap. Nanti berarti kita ngatur schedule lagi ya, aku bilang gitu. Mantap sih Mas. Berangkat juga ke PON? Insya Allah. Sebagai atlet? Enggak, beda dong. Ini kan beda. Enggak cocok jadi atlet Pak. Kan situ juga cocok jadi atlet, jadi juri kan. Iya. Oke, Mas, ngomong-ngomong kalau di Jogja sendiri biasanya kan sesuatu dengan minoritas, maksudnya minoritas akan wushu ini paling kurang diminati di Jogja dibandingkan dengan kota yang lain. Nah, otomatis kan ikatannya semakin kuat Mas, karena semakin sedikit kan biasanya ikatannya semakin kuat gitu loh. Ikatan si atlet atau siapa nih? Ikatan antar pertemanan wushu. Iya. Karena gini loh, oke lah di Jogja tidak berkembang, tapi saya kan juga sering main ke Hohab juga kan. Nah, saya lihat ikatan kalian itu istilahnya silih asih lah.
kuat banget lah gitu loh. Bahkan juga istilahnya dalam arti kata kalau ada apa-apa tuh siap. Nah, gitu loh. Seperti saudara. Nah kayak gitu. Nah mungkin itu salah satunya juga yang menjadikan banyak juara yang tercetak dari Jogja kali ya. Ya mungkin. Kayak gitu. Mungkin. Nah kalau untuk kedepannya gimana? Nggak ada mau dikembangkan lagi atau gimana? Ada. Jadi ada beberapa teman yang mau buka sasana juga di Jogja dan nanti mungkin akan didaftarkan di Pemprov masing-masing. Oh seribet itu izinnya? Kenapa? Seribet itu izinnya? Harus daftar? Ya harus daftar. Oh nggak bisa apa saya punya ruangan gitu terus buka gitu? Oh bisa buka, tapi tidak akan bisa mengikuti pertandingan kalau belum terdaftar di Pemprovnya. Karena sebagian kejuaraan kan harus Pemprov yang kirim, yang meng-ACC. Oke. Oh, berarti istilahnya pembibitan atlet juga ada andil dari pemerintah juga ya? Betul. Pemerintah provinsi ya. Bagus sih. Terus gimana nih masalah pandemi nih? Wushu dan lain-lain ini kayaknya sebagai orang luar, atlet ini kan jadi kan nggak bisa kayak gini Pak. Lebih tepatnya beginilah, sorry. Banyak kan anak muda sekarang itu tawuran. Nggak, tawuran, gelut dan lain-lain. Nah, dengan adanya wushu ini sebenarnya kan bisa untuk meredam energi mereka supaya terarahkan dengan positif. Nah, campaign-nya itu sudah sampai ke sekolahan-sekolahan belum sih Pak? Untuk di Jogja ya? Untuk di Jogja udah sampai, cuma tidak dikembangkan lebih lanjut mungkin ya. Karena ya itu sasananya terlalu sedikit. Terus kostumnya mahal katamu tadi? Kostum mahal. Sepatu aja mahal loh. Sepatu 1,2 lebih. 1,7 itu sepatu wushu. Emang ada bantuan gitu dari Pemprov itu? Dari KONI ya? KONI daerah ada bantuan sih dikit banget. Ya karena juga bingung ya mau banyak-banyak tapi kalau orang yang hangat-hangat seperti itu repot ya. Kadang ada kita nemu nih ada anak latihan di sasana satu. Anak itu kelihatan berbakat tapi dari ekonomi kurang mampu. Nah dia juga nanti pasti mentok. Karena di wushu kalau perlombaan dilihat itu aja ada unsur subjektifnya juga. Maksudnya subjektif kalau si juri ini melihat dari pertama kali first impression tidak bagus kan sudah menurunkan levelnya. Repot juga itu. Faktor keindahan maksudmu gitu toh. Oke. Berarti kudu ayu karo ganteng Mas ya? Ya ora. Aduh, ora iki aku takon tenan iki. Yang ayu atau ganteng itu poin plus. Tapi nek mainnya elek ya padha wae to Mas. Oke. Tapi kalau ning ayu, ganteng, mainnya apik iso powerful gitu. Kansnya juara lebih besar. Oke. Tapi kalau mainnya apik tapi rada mbladus bisa juara juga. Gitu masamu. Bisa juara. Tapi kansnya lebih besar yang ganteng dan gitu berbakat ya? Dan powerful dan sebagainya. Oke, berarti harus kalau main wushu tuh harus memang fisik juga ya? Iya, physically juga. Oke, dihitung ya, harmoni dan lain-lain. Berarti termasuk kostum baju pakai yang mbladus karo anyar kan ya beda, Pak? Ya lain ya? Warna itu pengaruh. Astagfirullah. Sekarang sorry nih. Gak apa-apa, santai aja. Enggak, kita nggak menjustifikasi, tapi ya kita pengen tahu aja. Saya pengen tahu aja. Untuk yang hitam banget itu, banget kulitnya. Oke. Terus dia pakai tanding punya kostum cuma satu, warnanya hitam. Dilihatnya gimana coba? Iya. Kudune warna apa ya? Ya warna-warna yang netral, warna krem. Dia pakai warna kuning nyeter atau hijau stabilo, malah nggak karu-karuan kan? Bisa membayangkan kan? Iya. Oke, aku baru tahu Pak. Nggak, ini aku menarik banget. Itu salah satu. Bukannya kita hanya melihat itu enggak. Paham. Yang pertama jelas gerakan dan keahlian skill, gitu. Tapi itu ternyata juga mendukung. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita ngelihat orang istilahnya perempuan yang cantik ya, sama enggak itu kan kelihatan banget Pak, gitu loh. Ngaruhnya kan paham kan gitu loh. Apalagi kalau ada gerakan-gerakan gitu kan gitu. Aku paham kok dari kacamata kamera aku paham kok. Yang good looking belum bergerak aja dilihat udah bagus kan. Oke. Aku baru tahu malahan. Oke. Sedalam itu ya penilaiannya ya, karena makanya saya bilang tadi olahraga apa? Subjektif, ada unsur subjektifnya. Dan dia pamer jurus gitulah istilahnya ya. Perform. Padahal kalau gang dari kacamata saya aja, kalau orang mau berantem itu kan nggak penting Pak. Oh iya, ini kan nggak berantem ini. Nggak, tapi saya mau nanya juga ini pertanyaan pribadi dari saya.
Pernah nggak sih kalau kalian menguasai wushu gitu, terus istilahnya neng dalane ketemu wong pengen gelutan ngono ki, Pak? Dulu Oh, berarti darah muda ya? ya saya yakin anak-anak yang berlatih itu juga begitu. Karena saya pernah ngalamin. Oke. Itu gimana Pak? Pernah Pak kejadian Pak bentrok beneran gitu? Hantam gitu? Baku hantam istilahnya? Saya atau yang lain? Jenengan aja yang paling gampang. Kalau saya sampai baku hantam berkelanjutan enggak sih. Oh, baku hantam lah, baku hantam anak muda lah. Ya. Ya, biasa lah. Kalau sekarang kan repot, Mas. Ya. Selama di wushu ya, enggak di luar wushu ya tapi. Ya. Oh, di wushu tapi maksudnya sama teman wushu sendiri? Bukan, waktu saya berlatih wushu. Oke, ketemu di jalan lah ya ada orang kayak gitu iseng gitu ya. Oh, berarti bisa saya tarik kesimpulan nggak kalau orang yang pengen belajar bela diri itu adalah orang yang pengen melampiaskan hasrat, istilahnya energinya kali ya, supaya terkuras terus positif ke arah hal yang positif. Bener nggak? Ada juga benarnya gitu. Tapi intinya kalau wushu ini kan sebenarnya latihannya banyak selain fisik ya, selain fisik ada kelenturan, ada power. Itu kan juga melatih pikiran juga. Terbukti beberapa anak kecil yang maaf nih daya tangkapnya kurang cepat responnya tidak cepat, itu berlatih di wushu, di sekolahnya juga meningkat, responnya jadi lebih cepat dan lain-lain, pelajarannya jadi lebih bagus. Oh gitu? Serius? Wah. Justru yang sudah ke atlet, mereka kan harus disiplin waktu, disiplin makan, disiplin tidur dan sebagainya. Itu ngefek juga. Umur berapa Mas bisa kirim anak wushu Mas? Berlatih maksudnya? Iya. Umur 6 tahun. Oh, pas nih anak saya yang pertama 6 tahun nih. 6 tahun? Iya. Ya ikut wushu enggak? Saya nggak bisa ngelatih Pak, saya nggak pernah di rumah Pak, jarang Pak. Nanti tak kirim aja ya, tak titipin ya. Ya. Oh, boleh. Ya, bagus sih, menarik sih. Karena saya tertariknya tadi ternyata gini, Bro. Pertama, harus punya skill wushu. Kedua, harus ganteng dan cantik. Ketiga, harus cerdas. Terus duit berarti Pak, Pak. Repot karena tadi bilang nek mentok ekonomi ini ya bakal gitu-gitu aja. Repot juga ya. Tapi mentok ekonomi ya di beberapa provinsi itu bisa tertanggulangi. Dengan apa? Dengan bantuan dari pemerintah setempat. Kalau di Jogja saya nggak bilang ya. Kalau di provinsi lain mungkin di Jawa Timur itu bagus, DKI Jakarta itu bagus, Kalimantan itu supportnya dari pemerintah juga bagus. Di Jogja nggak bagus. Itu ya. Enggak apa-apa. Maksudnya ini bukan untuk menyindir kok. Masih so positif mungkin dalam artian gimana ya? Bukannya pemerintah nggak membantu ya, tapi tidak sebagus provinsi lain. Gini loh Mas, istilahnya gini. Kita kalau lihat ada progres nih, ini ada progres. Sebenarnya sini nggak ada progres. Jadi kan mau kasih uang yang mana? Yang ada progres dong. Yang ada progres kan? Ini nggak ada progres kan? Nah makanya karena sasarannya sedikit, makanya juga abu-abu kan? Nah betul. Gitu aja sih sebenarnya sih. Nanti kalau udah ada tumbuh pastilah, nggak mungkin nggak gitu loh. Kalau ada progres tuh. Sekarang ini lebih baik kok. Istilahnya lebih terbuka, lebih transparan kan? Oke Mas, ada ini nggak tips-tips buat anak-anak muda yang pengen gabung wushu? Terus tips nonton virtualnya tuh di mana? Besok di YouTube atau memang itu untuk kalangan terbatas atau di-share ke media, Mas? Nah, kalau untuk yang mau berlatih wushu, kalau anak-anak itu lebih bagus dari usia dini. Usia dini umur berapa? Umur 6 tahun. Karena apa? Biasanya di bawah 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun itu bisa dilatih. Tapi daya serapnya masih tidak seperti yang 6 tahun. Daya terimanya maksudnya. Menerimanya. Kecuali yang umur 5 tahun ini bisa menerima dengan baik. Diajarin misalkan ini, masuk sasana latihan cuma 1 jam, sudah lari-lari sendiri. Kan nggak dapat ilmunya. Ilmunya juga nggak bisa diberikan. Nah, itu lebih baik 6 tahun. Terus kapan itu si anak ini bisa jadi ke atlet prestasi? Ya minimal 2 tahun 3 tahun lah. Tapi sebelum itu ikut kejuaraan udah bisa. Enggak, saya malah jujur ya Mas ya. Saya tertarik tadi ketika anak belajar wushu, otomatis dia meningkatkan daya respon, itu saya tertarik. Karena itu aja sih. Itu keren itu. Itu statement paling oke itu. Jadi saya nggak ngejar mau piala apa, nggak gitu, nggak penting banget lah. Tapi banyak kok, memang banyak anak-anak yang kesaksian dari orang tua itu begitu. Jadi berubah. Positif, nanti anakku tak masukin Mas itu Mas. Amin. Di mana di Hohab juga? Di Hohab belum buka. Pendaftaran akan dibuka November. Oh, yuk. Saat ini baru ada di Sinduadi, khusus Sinduadi. Sinduadi mana sih?
Sinduadi itu Jalan Magelang belakangnya. Oh iya. Yang ngelatih siapa? Yang ngelatih ada macam-macam, ada Lause Vania, ada Lause Tony, ada Lause Ngatiem. Hah? Ngatiem. Oh iya. Saya pernah tahu, saya pernah kenal. Oh. Kenapa kok gitu? Enggak, kita ingat-ingat toh. Oh iya. Oh, nanti saya berarti ke sana kalau mau daftar atau gimana? Iya. Apa di Hohap aja? Baiknya di mana? Di semuanya baik. Kalau saya lebih dekat sih, kalau di Sinduadi lebih dekat sih. Ya di Sinduadi juga boleh. Okay. Kalau saran kita sih biasanya pilih sasana yang terdekat dengan rumah, biar orang tua nggak kerepotan nganter kan. Nggak bisa satu paket antar jemput sama gurunya gitu. Kebetulan belum ada tour and travel yang bikin itu. Ya, siap. Tapi kalau pandemi gini udah buka? Kalau di Sinduadi belum buka, baru latihan mandiri khusus atlet. Yang reguler pun mereka sudah nggak latihan lagi. Kalau anak-anak belum menerima berarti? Belum menerima. Saat ini close dulu. Oke, ya lebih baik begitu sih. Enggak sih, anak saya kan maksudnya banyak anak, bukan cuma anak saya, anak-anak orang lain pun juga pasti sekarang bingung kan, Mbak. Mau cari kesibukan kan, mau ngapain gitu. Ya salah satunya kemarin saya pengen olahraga silat itu gitu loh. Tapi saya takut juga bahwasanya kalau dia belajar silat nanti tahu-tahu di luar berantem gitu kan. Tapi kalau kayaknya wushu kan dia lebih ke perform dan lain-lain, istilahnya ini loh yang ditata tuh ini. Nah, masalah hasrat dia, energi dia itu nanti bisa disalurkan. Karena anak saya tuh nggak pernah berhenti Pak, sampai jam 12 masih aja muter-muter. Baterainya aktif ini. Iya, baterainya nggak tahu entek Pak. Gitu loh. Makanya dicas terus itu berarti. Harus dikasih pelarian toh gitu. Betul. Okay. Oh, ada juga loh anaknya juri yang aktif juga begitu. Itu ikut wushu juga tersalurkan lah aktifnya itu. Okay. Anak situ gimana? Anak saya ikut. Saya kan punya 2 anak. Satu ikut tapi akhirnya tidak tertarik lagi di wushu, ikut basket. Oh iya. Ya ketertarikan sih. Ya, yang kecil ikut. Dulu pernah juara 3 di Kejurda. Mewakili DIY. Berarti gimana ya? Repot ya kalau mah pada basket itu, tapi basket juga bagus sih Mas. Bagus. Nggak masalah sih. Kalau Mas Wahyu? Saya bela diri nggak? Saya pakai pistol aja Pak. Ngapain bingung saya gini-gini. Der gitu kan selesai. Di sekolah ini pistol. Oh, janganlah, anak kecil loh. Oh iya. Kan belum akil balik Pak. Ya udah kalau gitu Mas. Masalah yang virtual. Apa tadi? Virtual tadi? Nah, virtual ini kita akan laksanakan perlombaannya itu 11 sampai 17. Itu lombanya dari jam 9 sampai jam 7 malam. Nanti bisa disaksikan di YouTube channel Ina Wushu Channel, namanya YouTube-nya. Ina Wushu Channel. Ina Wushu Channel. Ya, aku lagi cari nih, Ina Wushu Channel. Jadi kita bisa lihat dari awal sampai akhir itu atlet yang bertanding itu seperti apa, siapa yang juara, nanti di sana semua. Oke. Berarti di sana live every day. Live setiap hari. Kenapa nggak model bikin ini Mas di apa? TV berbayar gitu? Atau memang pengen free aja buat masyarakat? Iya, pengen free. Oh, berarti supaya merangkul orang-orang juga ya? Ya, selain itu kita nggak tahu sih caranya ke TV berbayar. Oh alah, ya Allah, nggak apa-apa sih kan gini, kalau konsepnya begitu kan nanti nggak enak juga kan? Apa istilahnya wushu ini udah yang ikut itu istilahnya sedikit, ya toh. Istilahnya bisa dibilang maaf ya minoritas. Nah kalau kita sudah minoritas berbayar kan rekoso Pak, kapan betul. Berkembangnya kan gitu loh. Oke, nanti saya sudah subscribe dari dulu gitu loh. Nanti ke teman-teman biar apa namanya channelnya Ina Wushu INA Indonesia maksudnya kan Wushu spasi channel. Yo, Ina spasi Wushu. Ina Wushu spasi channel. Sorry, Inanya nyambung sama Wushu. Nyambung. Ina Wushu channel. Ina Wushu spasi channel. Oke ya, jangan lupa di subscribe ya. Kalau pengen ngelihat siapa tahu kalau seumuran saya sih udah nggak mungkin ya latihan ya. Tapi kalau buat anak-anak ini ternyata refleksnya jadi bagus. Oke, ini seharinya saya dapatnya itu Mas. Itu maksudnya keren sih. Jadi nggak cuman bikin istilahnya menghabiskan energi anak supaya tersalurkan, tapi juga melatih respon. Ya. Oke. Makasih sekali lagi ini. Ya, sama-sama. Dipakai lo ya. Oh, dipakai lah. Saya diundang nggak besok? Diundang. Nanti setelah dipakai kembalikan lagi setelah. Enak aja, nggak mau. Oh. Keren sih ini. Ini baru saya yang dapat ya.
Ya udahlah. Ya wis Mas kalau gitu. Ya, Terima kasih ya. Ini nggak diminta lagi toh? enggak lah. Oh. Nih, Virtual Wushu Championship Indonesia Wushu Association. Oh, ketuanya Pak Erlangga ya. Erlangga Hartarto. Oke, siap. Thank you ya Mas ya kalau Ya. gitu ya. Oke, kapan mau bikin yang seri Wushu Insight? Wushu Insight, insya Allah kalau Jampro mengizinkan. Oh ya kolaborasi. diizinkan lah, pastilah nggak mungkin, kita kan wadah kreatif Pak. Ya kan? Gimana? Tertarik? Tertarik dong. Siap, siap. Nanti kita bikin lah Siap. sama-sama biar kita berkembang ya. Ya, Oke, ya udah kalau gitu thank you. ya, Thank you Sama-sama. banget waktunya. Ini udah mau maghrib. ya. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Oke. Siap. Ya, thank you Mas. Ya.